Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agus Fitriani dari kelas 1 Teknologi Rekayasa Penangkal Lunak Politeknik Manufaktur dan Bangka Belitung dengan NPM 106194. Di sini akan menjelaskan mengenai struct dan juga program untuk studi kasus tentang struct ini dari mata kuliah Algoritma Struktur Data. Kemudian struct, kita akan bahas struct dulu terlebih dahulu. Kita singkat ya. Struct itu apa? Struct itu kalau dalam Indonesia struktur. Oke, jadi struct itu apa? Dia itu kumpulan variabel, dengan berbagai tipe data. Jadi tipe datanya bisa banyak. Bisa apa aja. Kalau array kan cuma punya satu tipe data ya. Kalau dia bisa banyak tipe data. Kemudian juga dia bisa nyimpan array. Jadi dalam variabelnya itu bisa jadi bentuk array. Oke, ini struktur pakai cara tulisnya gimana, untuk inisialisasi gimana. Gini, struct misalnya kita tulis nama structnya, kemudian ada variabel-variabel yang ada di struct itu. Misalnya string nama, in NPM, gitu ya. Gini. Nah, kalau kayak gini dia manggilnya gimana, nanti kita panggil di main atau apapun itu. Kita panggilnya gini. Jadi kita bisa mahasiswa tulis ini namanya, nama structnya, bisa NS1, NS2 atau sekian apapun yang mau. Sekarang mahasiswa ini dalam bentuk variabel baru ya. Jadi MH1, MH2. Nah, bisa kayak gini atau bisa juga gini. Itu kalau kita nggak dalam bentuk array. Nah, misalnya dalam bentuk array, kita tinggal tulis aja array. Misalnya anak array ini bisa tulis namanya, ini size-nya bisa apa aja, suka-suka kamu. Kemudian mahasiswa 1 dan mahasiswa MH1 dan MH2 ini kalau untuk manually input datanya, secara manual ada dua macam cara. Pertama, MH1 titik, nah tulis variabel. Jadi kita input ini ada string namanya. Bisa kayak gini, misalnya x, NPM ya, atau kayak gini langsung X, tapi ini harus berubah jadi kebaca. Nah, ini kita bisa nulisnya kayak gini. Tulis ini yang dimana salah satu ini kita harus tulis ini. Tapi kan kita harus tulis kemudian kalau input user ini kayak gini. Terus aja kalau pakai string kita tinggal pakai get line aja biar kebaca semua, pakai sin. Kemudian mahasiswa 1 nama, kemudian atau kalau dia pakai array kita tinggal tulis sin mahasiswa i nama gitu. Nah, kemudian kalau dia pakai sin kita tinggal tulis mahasiswa 1 NPM atau sin mahasiswa 1 mahasiswa i NPM gitu ya. Kemudian mahasiswa 1 ini pakai array. Mahasiswa kita pakai array ini kan, kalau nggak pakai array dia gini inputnya. Kalau dia nggak pakai array, kalau dia pakai array dia inputnya sorry ini udah ditulis dulu ya. Kalau ini pakai array, ini kalau pakai array, ini manual kalau pakai array. Lupa tadi taruh tempatnya. Saya mark tadi. Oke, jadi ini kalau dia input user pakai array. Nah, kalau input user nggak pakai array, tinggal tulis saja mahasiswa. Nice. Pokoknya sama lah gitu. Tinggal kayak gitu juga. Kemudian kalau dia ini kan kita harus kasih nama lagi di sini ya. Tapi kalau kita mau pakai lebih simpel, kita ini pakai type def struct ya.
sama aja. Jadi ini tadi kasih nama di sini ya. Tinggal kasih nama sama satu untuk mahasiswa. Kalau di mainnya sama aja manggilnya. Palingan bedanya kita nggak perlu lagi nulis gini ini, kita tinggal ini aja. Nggak usah lagi nulis mahasiswa MHS1 karena namanya udah di sini gitu. Kalau untuk pakai type chef ya. Kemudian satu lagi itu kita pakai array, nggak pakai nested struct. Array tadi udah dijelasin. Saya kita pakai nested struct, jadi artinya struct dan struct. Jadi gimana kita tulis lagi struct lagi, ini struct ini yang akan ditulis di dalam structnya. Jadi misal structnya namanya orang tua, parent, string ayah, string ibu, string ibu, kemudian baru kita masuk ke struct mahasiswanya ini ya. Nah, string nama ini npm. Jangan lupa kalau kita ada pakai, ingat ini ada struct, jadi kita akan pakai struct parent. Terus lagi ini artinya struct ini nantinya akan terbaca di mahasiswa ini. Jadi kita ingat di sini dia bakal kebaca. Jadi struct parent, tulis parent ini, kemudian terus lagi nama yang kita kasih. Ini misalnya orang tua ya. Nah ini misalnya kalau dia nggak array, kalau dia bisa array kan bisa juga parent ini jadi array di mahasiswa gitu ya. Nah, kalau di banyak orang tua, misalnya kayak ada orang tua angkat, ada orang tua kandung gitu ya. Jadi kan ada dua macam. Jadi sekarang struct parent bisa juga kalau dia pakai array kayak gini, ortu 1 kan saya, ortu 2. Ini harus kita input nilai saya pakai int size baca cuma kemudian dia keluar di error, dibilang harus kasih nilai baca. Jadi dia nggak bisa gini. Misalnya kita bisa pakai int size ya, kita nggak bisa gini, tapi kita bisa pakai int size dengan syarat kita akan tulis dulu nama ini. Total size di sini kita kasih dulu yang paling mustahil sampai, jadi yang paling banyak kita kasih, baru pakai int size nanti biar size-nya ketika kita input size sesuai dengan size ini gitu ya. Tapi kita gini simpelnya. Ini manggilnya sama aja kayak gini juga, sama aja manggilnya. Ini nama mahasiswa MHS, kita sama aja sih. Ini kita mahasiswa, misalnya kita pakai mahasiswa 1, mahasiswa 2 gitu ya, sama aja panggilnya. Palingnya ini kan kayak gini. Nah misal kalau kita ada struct yang struct parentnya ini, kita tinggal MHS 1 titik apa kayak gitu aja. Kemudian kalau kita pakai yang ortu 2 ini array ya, kita tinggal 1 ortu 2 ini input itu. Misalnya kalau 2 juga array, bisa manggilnya juga kemudian kalau kita mau panggil struct ini di function, misalnya kita panggil ini sama aja sih, mau dia array atau mau dia nggak array sama aja namanya, tetap pakai langsung namanya kotak-kotak terus kalau pakai array itu tinggal ini sekarang ada array kasih parameter lain yang mau pakai array MHS jadi functionnya nanti
start tutup tulis mahasiswa tulis, kemudian namanya tuh random, masuk kamu bisa pakai pointer, misalnya A, bisa aku ada juga mahasiswa, tapi biar enak kamu tulis aja namanya sesuai. Ini namanya kamu kasih di sini, namanya pakai di sini biar enak bacanya di MHS 1 bisa MHS gitu kan, atau MHS ini tulis N gitu sama aja. Gitu terus mandiri tuh nggak perlu lagi input ini lagi karena itu udah keambil di start ini. Oke, tuh simpelnya untuk di start dengan sedikit. Kemudian untuk studi kasusnya bagaimana studi kasusnya, terus saya akan bikin listing kemudian ini kan dia sekarang yang jadi dia langsung kita akan sorting, kemudian dia ascending. Kemudian udah sorting, kita akan find data, jadi kayak pencarian, bisa jadi dia find album atau track gitu. Nanti ketika find album dia akan keluar albumnya apa segala macam gitu. Nah gini simpelnya. Oke, kita masuk ke study kasusnya. Study kasusnya kita pakai sama aja, kita pakai include your stream biasa, kemudian include string karena kita pakai string, jadi kita pakai include string, kemudian include algorithm yang apa ke transforming dia supaya ke uppercase atau ke lowercase, nama-nama judul atau nama-nama albumnya itu nanti supaya bisa kebaca kalau kita nyari, kan kita random kan tulisnya, bisa jadi kita tulis uppercase semua atau kita tulis lowercase semua atau kecampuran, dan kita nggak tahu yang kita cari itu tulisannya sama nggak dengan yang enggak yang di program. Jadi kita pakai transforming dia, kita convert dulu ke tulisan yang sama. Jadi kalau misalnya kita tulis uppercase, kita sebenarnya uppercase pakai input algorithm. Terus dengan spesifikasi ini semuanya juga lagi dari stream. Kemudian kita pakai data struct karena kita album yang ada datanya, kemudian dalam data album itu ada berapa album. Jadi kita pakai data struct, ini struct album, kita pakai S, itu ada judul dan track number, ini buat input simpan data lagu di album itu. Kemudian struct album ini banyak, ada insize struct album alt 100 ini karena saya bilang tadi kita nggak bisa pakai size tulisannya di sini, kita pakai 100 yang nggak mungkin ada. Ingat album nggak mungkin lebih dari 100, satu saja nggak mungkin. Album terbanyak palingnya 20-an judul lagu ya. Jadi insize ini ntar buat remake-nya bisa tulis namanya album sekian, total track yang ada berapa gitu, terus makin nomor. Kemudian kita pakai function sort album, sorting albumnya, sort track, sorting tracknya, punya file untuk bercari. Masuk ke main, n, in c, in j, kemudian string single penyanyinya siapa aja, kita pakai get line, kemudian transforming dari uppercase, ini dari algorithm. Kita pakai get line singer ini buat kebaca spasi ya. Kemudian ada situ kita tinggal masukin jumlah album, cn, total album yang ada, karena album itu nggak bisa jadi cuma satu album yang ditulis, kemudian list banyak kan, jadi kita cn, total album yang berapa ditulis, kemudian send keluar ini supaya nanti bisa kebaca untuk input di bagian string. Baru kita inisialisasi album alt n, kita dalam bentuk array alt n dengan total n, jadi ada n aja. Kemudian kita berinput datanya, jadi ada for sampai dengan n ya, sampai dengan n, kemudian n, kemudian kita masukin nama albumnya, pakai alt titik nomor album i, jangan lupa ignore.
kemudian album ini input nama get line, kemudian kita transforming dia semuanya ke uppercase nanti biar dia baca ketika ditarik. Kemudian jumlah track albumnya kita pakai alt E size karena tiap album tuh pasti beda, bisa jadi sama kan. Jadi alt size albumnya, size album I itu ada berapa, baru kita for lagi, perulangan lagi dengan index sampai dengan size ya. Ini buat input lagu-lagunya, track-tracknya. Baru kita track number, isi number tracknya berapa, kemudian kita select lagi, baru kebaca nanti lainnya, baru masukin judul. Itu input judul, dan jangan lupa judulnya kita transforming ke uppercase. Udah selesai semuanya kita input, kita masuk ke sorting. Kita akan sort album dulu, baru sort track. Habis sorting, kita bakal display sorted datanya. Habis display sorted datanya, kita bakal masuk ke to find data by user input. Jadi kita akan nanya apakah Anda ingin mencari data. Kalau ingin mencari data kita pakai Y, kalau tidak ingin mencari data kita pakai N. Tapi kalau kita ingin inputnya bukan Y juga bukan N, dia akan langsung exit, jadi akan keluar dari programnya akan berhenti. Nah tentunya juga kalau dia pilih N dia juga akan berhenti ya. Tapi kalau dia pilih Y, dia akan cari data. Kita kondisinya pakai if conditional, kita pakai if else. Jadi sekarang kalau misalnya kita Y, kita akan masuk ke bagian carian. Pertama kita lihat dulu, kasih tahu dulu kalau misalnya mau cari kita carinya pakai apa, berdasarkan apa carinya. Misal kalau cari album, isinya pakai A. Misal kalau pakai cari lagu, isinya pakai B. Kita cari sini kalau data. Ya udahlah, semua string data where. Oke, string datanya udah mau dicari. Baru ini posisi yang mau dicari. Jadi kayak dia di album atau dia di judul lagu. Nah, sekarang kalau dia di album, A kan keluarnya album. Nah kalau dia positifnya dia di judul, yang di B, kita pilihnya B, carinya itu B, kita di judul. Kalau dia bukan dua-duanya, berarti kita siapkan nanti ada program kita dan kita akan exit, langsung keluar dari program berhenti. Kemudian kita baru masuk ke pencarian. Jadi apa yang mau dicari itu dimasukin langsung data. Ini dalam bentuk string, ingat karena album apa judul lagu sama-sama stringnya. Kemudian data ini kita transform ke uppercase semua. Ini supaya nanti bisa kebaca karena data yang sebelumnya itu udah semuanya transform ke uppercase ya. Baru kita akan finding, masuk ke function finding alt and data where. Oke. Sekarang kita bahas functionnya. Oke. Di function sort album ini sama, kita sortingnya pakai assign. Sama dengan sorting biasa, palingnya dia ribet, dia agak ribet kelihatan. Tapi namanya codingnya, nah dia agak panjang. Sama juga fit IJS examine dia album saya pakai pointer di sini biar dia lebih cepat. Kemudian for I sama sampai N, poin apanya kan ada N jadi sampai N, dia bisa mendengar ini buat cari posisi yang paling terkecil ada di index mana. Kemudian kita akan copy dulu data lagu-lagu, jadi copy dulu data-data yang ada di struct album, bukan struct album sih, struct album. Data-data ada di struct album itu kita copy dulu. Kenapa? Karena album tertentu itu pasti memiliki size yang berbeda. Misalnya kita anggap size berbeda. Jadi kalau kita nggak tuker kayak gini, nggak kita backup dulu, nanti kita pas tuker dia bakal ada yang kesimpan, ada yang nggak kesimpan karena dia size-nya beda gitu ya. Jadi kita copy dulu datanya untuk simpan track dan track numbernya. Nah di sini yang R pakai, pokoknya yang namanya pakai min gini itu buat simpen data min saat ini gitu ya. Jadi track lagu dengan album paling awal itu akan disimpan di sini. Kemudian ini buat nyimpen yang akan ditukar nantinya dengan album min ini posisinya gitu. Jadi album I itu akan ditukar disimpan di sini. Lagu-lagu yang ada di situ akan disimpan di sini, judul-judulnya dan track numbernya. Habis sudah simpan ini, udah backup semua, di backup kita masuk ke tukar size albumnya. Jadi size albumnya nanti akan tukar. Jadi sekarang albumnya min, saya min tadi awalnya 3, I-nya 2 gitu size-nya, dia akan bertukar. Jadi sekarang albumnya 2 size-nya, album I-nya itu 3 size-nya gitu. Terus tukar nomor albumnya, baru tukar nama albumnya, itu akan tukar. Kita ini tukarnya pakai swap. Almin dia ini fungsi yang udah bawaan, jadi kita nggak usah bikin lagi function ya, kita nggak usah bikin lagi function. Tapi ini syaratnya kita pakai tulisnya swap. Tapi misal kalau kita nggak tulis swap, tetap harus bikin functionnya ya. Misal kalau kita tulis pakai tukar, itu harus tetap function. Jadi kita tulis pakai swap.
Next kita tukar tracknya. Nah tadi udah tukar size albumnya, kita udah tukar nama albumnya, kita tukar segala macam tukar. Sekarang ke posisinya kita tukar data track yang ada di situ, data-data lagu yang ada di album kita tukar. Ingat karena kita udah backup, jadi kita tinggal pindahin aja data yang di backup itu ke situ. Kita swap aja data yang di backup ke situ kan. Oke, ini i saat ini. Jadi i saat ini artinya min sebelumnya gitu ya. Jadi sekarang kita tukar data-data min yang namanya min ada min-minnya itu ke data i ini gitu kan. Gitu. Kemudian ini juga satunya ke data min saat ini kita tukar dengan data i sebelumnya gitu ya, yang kita simpan sebelumnya. Itu udah selesai back sortingnya album. Kita langsung sorting ke track pakai function ini. Sama ini sama aja tadinya karena dia data yang kedua dalam array lagi, jadi ada 2 arraynya, jadi sekarang for-nya ada 2, jadi di part kedua di barunya itu. Nah sama aja dia min j, kemudian dia pakai cari lagi, baru kita tukar lagi data-datanya. Jadi sekarang kita akan tukar semua data pada album ke i. Track-tracknya akan dipertukar posisi di mana sehingga dia akan dalam bentuk ascending. Udah selesai tukar album dan tukar track, kita bagian masuk ke bagian pencarian. Ketika dia mau cari, udah ketemu findingnya antara album atau antara judul, mau cari yang album atau yang cari yang judul, dia bakal akan ke int ij sampai int ij. Dia bakal akan cari di sini di void finding ini, di function finding ini. Nah di sini kita bakal, karena kita nggak tahu dia mau where-nya apa ya, jadi kita ada posisi, ada if conditional, if where sama dengan album atau else, artinya where sama dengan judul lagu ya. Nah kita pakai a, ini posisinya buat apa, a sama dengan 0, dua-duanya sama ya, ada a sama dengan 0 sama dengan 0 buat apa, ini buat nanti kalau misalnya lagunya nggak kecari, dia akan kondisi kalau nggak cari ya, pokoknya dia nggak kecari nanti. Oke, ini posisinya kondisinya sama aja dalam isinya, cuma bedanya output yang ditampilkan nanti apa yang dicari. Nah ini nama data yang kita album di i nama itu sama dengan data yang ada yang kita cari tadi. Kalau dia sama, dia bakal keluar albumnya gini. Nah tidak akan keluar albumnya album berapa gitu kan, kemudian list lagunya itu apa aja gitu. Nah tapi misalnya kalau dia nggak ada gitu kan, dia else, dia nggak di sini, dia else, dia akan a++ gitu kan, dia akan a++. Jadi artinya nanti kalau misalnya dia nggak ada, udah dicari semua sampai dengan n, nggak ada ternyata yang sama, a++ nya ini nilainya akan setara dengan a nya ini, nanti akan sama dengan n gitu. Jadi dia baru masuk ke sini. Jadi if nya nanti kalau dia a nya sama dengan n, dia baru akan albumnya bisa ditemukan sehingga belum akan dihentikan gitu. Sama itu untuk album. Kemudian ini untuk lagu yang di else ini sama juga, cuman di formnya dulu ya. Kalau al b c judul, ini judul lagunya di situ nggak sama dengan data setiap albumnya. Ini kan puter-puter bolak-balik ya sampai habis ya kan. Oh ternyata nggak sama, baru dia akan berhenti. Kalau dia sama, dia akan terus ini ya, track data merupakan track number sekian bla bla bla, baru itu. Nah tapi kalau misalnya nggak sama, dia akan else a++, sehingga ketika a sama dengan, sebenarnya bukan n ya, ini sebenarnya a sama dengan banyak banget ini, pokoknya gitu, nanti dia bakal stop, jadi stop kalau dia else nya lebih. Pokoknya intinya kalau nggak ketemu dia akan berhenti. Ini sebenarnya bentar kita pikirin dulu. Okay, let me think. Karena dia ada else size. Jadi di sini nanti akan di size ini ditambah semua. Oke. Jadi kita gini. For i sama dengan a, bukan dengan n, i++. Kita kasih lagi satu ya. Ini supaya nanti susah. Sama dengan a, i, size.
tambah X. Ini X sebenarnya 0. Ini kenapa? Karena kita kan banyak size banyak, kita nggak size size itu dulu 9 karena kalau tadi kita belum diambil pas scan ya, dia akan balik. Kalau ini kan beda, kan nggak akan ini kan dia akan putar-putar lagi dari album sekian banyak lagu. Kemudian kalau nggak ketemu di album itu dia akan cari album lain lagi sampai N. Jadi N ini size-nya banyak, jadi akan tambah terus baru gitu kan. Jadi if A nggak sama dengan X hasil terakhir ini, baru dia akan si out-nya baru akan menghentikan programnya gitu. Oke, kita masuk Oke, ini kita permudah aja, permudah kelihatan kita bisa cek biar tidak salah. Satu album 2, kemudian album 1 itu salah, kalau udah masuk salah ini aja sembarangan. Kemudian albumnya 2 misalnya, track numbernya 2 album 1. Oke. Ingat ini kita sebelumnya udah transforming dia semuanya ke uppercase, jadi hasilnya gini. Aku ini satu album 1, oke pas ya, bener ya, nggak salah ya. Baru kita akan mengatakan yang cari data, kita import Y atau N. N itu dia langsung out, kalau dia nggak bukan ini bukan N juga langsung out. Oke, Y itu kayak ingat depan ini kalau bukan A gitu, bukan B nya nggak perlu dia yang koneksi kalau bukan A, kalau bukan B isi. Jadi kalau kita isi A atau isi B, kalau koneksi A atau A atau ya dulu kalau isi B kita ada dulu. Udah, yang suka variannya kita bisa lihatnya apa, bulan dan bintang. Random ini kita nulisnya nggak sama, bulan dan bintang. Ini bulan dan bintang beda ya tulisannya. Oke, sekarang kita ketemu. Oke, ini programnya, intinya programnya sukses, tracknya oke, selesai. Itu program Sandi Kasus yang saya buat. Kemudian kita balik lagi ke struktur itu dia ada struktur, dia kemudian dari tipe data. Jadi jangan dilupain, dia itu mempermudah untuk kita input data-data yang banyak yang bercabang, lebih mudah dari awal. Kemudian kalau sendiri Oke, sekian dari saya mohon maaf kesalahan dan mungkin sudah selesai kalau bisa kurang mudah dipahami. Sekian dari saya dan terima kasih, selamat siang.